Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozi Sepintra, NDH 18, peserta PKP LAN Angkatan 1 tahun 2022. Akan menjelaskan kepemimpinan melayani dalam pembuatan surat keterangan domisili penduduk tidak tetap di Kelurahan Derwati. Tugas kelompok 4 dengan Widya Iswara Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI. Kelompok 4 terdiri dari 1. NDH 18 Rozi Sepintra sebagai Ketua, Jabatan Sekretaris Kelurahan Derwati. NDH 07 Yanuar Teguh Epsa sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan. NDH 04 Pria Kartikasari sebagai anggota penyelaras akhir berdinas di Puskesmas Panyilekan. NDH 06 Raden Ayu Anissa sebagai anggota pengevaluasi bekerja di Kelurahan Sukamiskin. NDH 13 Eva Nur Latifah anggota pekerja tim bekerja di Kecamatan Mandala Jati. Adapun latar belakang: 1. Banyaknya penduduk yang pindah datang namun tidak mengurus administrasi kependudukan. 2. Warga mengajukan surat keterangan domisili untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. 5. Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 470/SE.004 Disduk Capil tentang pendataan penduduk non permanen. Penyebab permasalahan: 1. Kurangnya kesadaran warga untuk mengurus administrasi kependudukan. 2. Peristiwa pendudukan di mana warga pindah datang ke suatu daerah namun tidak disertai pindah data penduduk. 3. Adanya zonasi dalam hal pendidikan dan kesehatan yang mengharuskan warga untuk menyertakan dokumen kependudukan, sementara dokumen pendudukan masih di alamat yang lama. Yang keempat, kurangnya sosialisasi dari Disduk Capil tentang administrasi kependudukan yang menyentuh langsung ke masyarakat. 5. Pelayanan kependudukan di kelurahan atau kecamatan dirasa masih kurang baik oleh masyarakat. Nomor 6 adalah prosedur pelayanan administrasi kependudukan yang panjang untuk mengurus administrasi kependudukan tersebut. Dan kami menggunakan fishbone diagram untuk menyelesaikan permasalahan ini. Adapun dampak yang ditimbulkan: 1. Ketidakpuasan masyarakat saat meminta surat keterangan tersebut karena harus menyertakan beberapa kelengkapan persyaratan yang kami butuhkan. Yang kedua, banyaknya masyarakat mengurus surat tersebut, surat tinggal sementara pada waktu penerimaan siswa baru atau PPDB. Yang ketiga, warga enggan untuk mengurus administrasi kependudukan karena prosedur yang panjang. Yang keempat, adanya janji pemerintah saat penggusuran diberikan rumah yang layak di mana warga sementara direlokasi ke satu tempat, kalau di tempat kami yaitu di Rusunawa Rancacili, untuk nanti ditempatkan di tempat yang lebih layak. Sehingga dengan janji tersebut membuat masyarakat untuk tidak mau mengurus kepindahan mereka ke Kelurahan Derwati. Sedangkan yang kelima, karena masyarakat tidak mau mengurus administrasi kependudukan mereka karena tidak mendapat bantuan sosial yang dibutuhkan. Jadi mungkin akan kita berikan stimulus seperti bantuan sosial agar masyarakat mau mengurus administrasi kependudukan sesuai alamat. Adapun solusi yang coba kami sampaikan di sini tentang perlunya peran pemimpin yang dapat memecahkan masalah, yaitu dengan cara: 1. Listening, yaitu menampung keluhan dari masyarakat terkait masalah pengurusan administrasi kependudukan. Yang kedua, empati, memahami kondisi warga yang tidak mengurus administrasi kependudukan tersebut. Yang ketiga, healing, memotivasi masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Yang keempat, awareness, menjelaskan kepada masyarakat pentingnya administrasi tersebut sesuai domisili tempat tinggal atau by name by address. Yang kelima, persuasi, melibatkan pengurus RT RW untuk menghimbau warga mengurus administrasi kependudukan sesuai domisili. Yang keenam, foresight, terciptanya tertib administrasi by name by address. Yang ketujuh, konseptual, di mana capaian baru 60% dari atau sekitar 600 orang dari 1000 warga rusun yang berKTP Derwati.
Yang kedelapan, stewardship, memfasilitasi warga dalam pengurusan administrasi kependudukan. Yang kesembilan, komitmen, meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Yang 10, building community, kolaborasi dengan Disduk, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Manfaat yang ingin diraih dari penelitian ini adalah 1. Jangka pendek, untuk terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Derwati untuk penduduk tetap. Yang kedua, jangka menengah, agar terwujudnya akselerasi tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rajasari. Yang ketiga, jangka panjang, agar adanya kebijakan pemerintah daerah terkait sanksi bagi masyarakat yang tidak taat administrasi kependudukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.